Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah Right Issue di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Julianto Diki Hermawan. Yang kedua, Lisa Anjesari. Yang ketiga, Muhammad Yogi. Yang keempat, Putri Lulatifah. Yang kelima, Rifki Ahmad Zazuli. Dan yang terakhir, Rifani Septianingsih. Baik, selanjutnya langsung saja ke pembahasan materi. Kajian teori yang pertama adalah teori sinyal. Teori sinyal menurut Gumanti merupakan cara yang pihak internal lakukan untuk memberi suatu tanda yang sama untuk pihak luar, di mana informasi dan petunjuk tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu kondisi perusahaan serta prospek perusahaan di masa yang akan datang. Pasar modal dalam masa ini mempunyai peranan berarti dalam kehidupan ekonomi. Selaku tempat berinvestasi, pasar modal juga mempertemukan unit surplus dengan unit defisit, yaitu untuk melaksanakan alokasi modal di antara mereka. Kemudian ada right issue, merupakan penawaran umum terbatas atas saham baru yang dikeluarkan perusahaan kepada pemegang saham lama dengan harga yang umumnya lebih murah dari harga pasar, sehingga investor tertarik untuk membelinya. Kemudian ada kinerja keuangan, yaitu merupakan prestasi yang dicapai oleh industri dalam sesuatu kurun tertentu yang mencerminkan tingkatan kesehatan dalam industri tersebut. Kinerja keuangan industri ialah salah satu aspek evaluasi yang fundamental menimpa keadaan keuangan industri yang bisa dicoba bersumber pada analisis terhadap rasio-rasio keuangan industri, antara lain ROA, DER, CR, dan PBV. Selanjutnya, faktor-faktor yang dipertimbangkan sebelum melakukan right issue. Yang pertama, tingkat harga saham yang akan ditawarkan. Tingkat harga saham ini berkaitan dengan perkiraan seberapa besar harga saham yang dibayar oleh pemegang lama untuk membeli saham baru yang ditawarkan. Yang kedua, jumlah kupon atau right yang diperlukan untuk membeli saham baru yang perbandingan jumlah saham yang beredar atau saham lama dengan jumlah saham ditawarkan 30 juta lembar. Sementara jumlah saham lama sebanyak 100 juta lembar saham. Selanjutnya, alasan penerbitan right issue. 1. Tujuan dari penawaran saham baru dapat tercapai yang berhubungan erat dengan pengembangan usaha emiten. Yang kedua, setiap pemegang saham lama akan bersedia untuk melakukan exercise mengingat harga saham akan mengalami kenaikan yang dapat memberikan keuntungan kepada investor. Yang ketiga, penawaran right issue bukan ditunjukkan untuk kepentingan rekayasa keuangan yang berdampak positif kepada pemegang saham lama, walaupun akibat right issue akan menyebabkan dilusi atas harga saham yang diperdagangkan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan right issue. Kelebihan right issue yang pertama adalah biaya right issue lebih murah dibandingkan dengan penawaran umum karena perusahaan tidak menggunakan jasa emisi atau disebut underwriter. Yang kedua, pemegang saham lama dapat mempertahankan proporsi kepemilikan sahamnya di perusahaan. Yang tiga, pemegang saham lama diprioritaskan dalam pembelian saham baru. Yang keempat, saham biasa menjadi lebih liquid karena jumlah menjadi lebih banyak dan dapat meningkatkan frekuensi perdagangan. Selanjutnya adalah kelemahan right issue. Yang pertama, belum ada peraturan mengenai penggunaan dari right issue. Yang kedua, adanya perubahan harga saham setelah dilakukan right issue. Yang ketiga, adanya dilusi, yaitu pengurangan presentasi kepemilikan dari pemegang saham lama jika tidak memanfaatkan right issue tersebut. Terima kasih. Return on asset sebelum dan sesudah right issue. Return on asset mengukur kemampuan entitas menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen adanya tambahan membuat nilai peningkatan return on asset diartikan terjadi peningkatan laba juga. Peningkatan total aset yang berasal dari tambahan dana dari hasil right issue. Debt to equity ratio sebelum dan sesudah right issue. Rasio hutang menunjukkan besarnya modal yang berasal dari pinjaman yang digunakan untuk membelanjai investasi. PJM Cotterell 2011 menyatakan bahwa investor akan terlebih dahulu menilai DER perusahaan sebelum melakukan investasi. Jika DER perusahaan sebelum right issue dinilai
terlalu tinggi, maka besar kemungkinan perolehan dana right issue semata-mata hanya digunakan untuk membiayai pelunasan utang perusahaan, sehingga pilihan berinvestasi pada perusahaan kurang. Current ratio sebelum dan sesudah right issue. Current ratio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Darsana Defalcar pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang besar akan lebih cepat dan lebih baik dalam menarik investor untuk berinvestasi saat penawaran right issue. Hal ini disebabkan keyakinan investor yang cukup tinggi. Perusahaan tidak akan atau sangat kecil kemungkinannya mengalami resiko likuiditas. Kemudian price to book value sebelum dan sesudah right issue. Semakin tinggi rasio PBV, semakin tinggi pula kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan di masa mendatang. Puja Miglani mengungkapkan PBV menunjukkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan, dan nilai PBV perusahaan setelah pelaksanaan right issue akan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan respon pasar yang positif dan menilai perolehan dana melalui right issue akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas yang berdampak pada kenaikan perolehan dividen para investor. Pada riset ini memiliki objek perusahaan yang melaksanakan right issue pada tahun 2017 sampai 2020. Penelitian ini dilakukan dengan melihat perbandingan kinerja perusahaan yakni 2 tahun sebelum melakukan right issue dan 2 tahun sesudah right issue. Rasio yang dijadikan tolak ukur kinerja keuangan perusahaan adalah return on asset, debt to equity ratio, current ratio, dan price to book value. Peneliti menggunakan 20 perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini. Pada penelitian ini juga digunakan analisis statistik deskriptif, yakni sesuatu tata cara yang diterapkan guna memudahkan aktivitas menyamakan variabel riset ke dalam suatu tabel. Tata cara ini hendak menampilkan secara garis besar terhadap asal mula ilustrasi riset yang cocok dengan persyaratan riset semacam nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean ataupun rata-rata, serta nilai standar deviasi. Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif, dapat dilihat bahwa return on asset sebelum right issue memiliki rata-rata minus 0,43, mengalami penurunan menjadi minus 0,98. Kemudian debt equity ratio sebelum right issue memiliki rata-rata 163,8, sudah right issue rata-rata debt equity ratio mengalami peningkatan menjadi 270,7. Selanjutnya, rata-rata current ratio sebelum right issue sebesar 289,04. Sudah right issue mengalami peningkatan menjadi 353,35. Kemudian yang terakhir, price to book value sebelum right issue sebesar 2,064, menurun setelah right issue menjadi 1,47245. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa yang pertama, perbedaan kinerja keuangan return on asset sebelum dan sesudah right issue tidak memiliki perubahan yang signifikan, dikarenakan setelah right issue perusahaan tidak mampu memperoleh laba dari aktivitasnya. Yang kedua, perbedaan kinerja keuangan debt to equity ratio sebelum dan sesudah right issue. Setelah melakukan right issue, perusahaan memperoleh dana yang lumayan besar untuk mengembangkan usahanya. Hal tersebut yang menjadikan hipotesis diterima karena kinerja keuangan lebih baik setelah pelaksanaan right issue. Yang ketiga, perbandingan current ratio sebelum dan sesudah right issue. Ternyata terdapat kenaikan, artinya dana tambahan yang diperoleh perusahaan setelah melakukan right issue dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan kewajibannya. Yang keempat, pada price to book value. Tidak ada perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah right issue, dikarenakan setelah melaksanakan right issue, ternyata price to book value tetap tidak mengalami perubahan yang signifikan. Demikian presentasi dari hasil kerja kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.